Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama kakak Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan membahas mengenai geometri dimensi 3 kelas 12 matematika wajib subbab tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Channel BGR Aji. Next, ikan hiu ikan cucut. Yuk lanjut. Oke, kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, nah sekarang kita akan mencoba yang pertama itu adalah titik terhadap. Nah, yang pertama itu titik terhadap garis. Jadi untuk kedudukan titik terhadap garis itu yang pertama ada, nah titik itu terletak pada garis. Nah yang kedua, si titik ini akan terletak di luar garis. Jadi ada dua macam untuk kedudukan titik terhadap garis. Nah kalau seperti pada gambar ini, coba tengok, kita perhatikan. Nah yang gambar yang pertama ini adalah titik B. Nah ini titik B itu terletak pada garis G. Nah ini garis G. Seperti itu ya toh ya. Nah kemudian untuk si gambar yang kedua ini, titik C itu terletak di luar garis H. Terletak di luar garis H. Seperti itu. Nah kalau misalkan nih ada titik di sebelah sini. Oke, ini titik C misalkan. Nah, pada gambar ini, apakah si C ini, titik C ini terletak pada garis atau terletak di luar garis? Nah, jangan sampai salah, bro. Kenapa? Karena si titik C ini terletak pada garis. Kenapa? Karena ketika si garis ini diperpanjang, maka si titik C itu adalah dilalui oleh garis G. Nah, maka si titik C ini terletak pada garis juga, seperti itu. Jangan sampai keliru. Nah, kalau si C, kalau gambar pada dua ini, gambar dua, kalau titik C ini tidak akan terletak pada garis. Kenapa? Karena ketika diperpanjang nih si garis ini, baik yang atas maupun yang bawah diperpanjang, pasti si garis H ini tidak akan melewati si titik C. Nah, seperti itu. Maka dikatakan si titik C ini merupakan terletak di luar garis H. Nah, seperti itu. Paham? Bagus. Lanjut next. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kalau terhadap bidang itu ada apa aja, Kak? Nah, pertama terletak pada ya. Yang kedua, nah di luar, sama ya, pada di luar. Pada di luar. Berarti terletaknya tuh nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat nih sebelah sini, lihat nih gambar yang pertama ini, titik itu ada di luar bidang. Ada di luar bidang, si A ini di luar bidang alfa. Nah tapi kalau misalkan si A nya di sini, nah si titik A atau titik C, misalkan titik C, apakah titik C ini terletak di luar bidang atau tidak? Ya jangan sampai salah, bro. Nah ini tuh si titik C ini adalah terletak pada bidang alfa. Kenapa? Karena ketika si bidang alfa ini diperluas, nah sampai sini set. Nah, terus sampai sini set, diperluas ini ya, misalkan diperluas set. Nah ini, nah maka si titik C ini, titik C ini terletak pada suatu bidang alfa. Sedangkan titik A ini dia itu di luar bidang. Karena ketika diperluas pasti titik A-nya itu kan ini kedudukannya di atas ya. Ini di bawah, bidangnya di bawah. Pasti tidak akan terletak pada bidang alfa, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk si gambar yang ini, nah ini juga sama ya. Ini tuh adalah terletak titik B itu terletak pada bidang beta. Nah, seperti itu sama ya. Oke ya, paham ya, bisa membedakan ya. Oke, next ikan cucut, yuk lanjut. Yang belum paham silahkan diulangi kembali ya. Selanjutnya, nah kedudukan garis terhadap, yang pertama yaitu terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis. Ada apa aja? Nah, jadi terletak kedudukan garis itu sejajar, yang pertama. Yang kedua ada juga berpotongan, kemudian ada bersilangan, kemudian ada juga berimpit. Oke, jadi ada empat kedudukan garis terhadap garis. Jadi ada sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berimpit. Nah kalau kita gambarkan seperti ini, yang satu ini, nah si garis yang ini itu adalah berpotongan. Ini berpotongan di satu titik. Ini ada satu titik berpotongan dalam satu bidang. Oke ya.
berpotongan di satu titik dalam satu bidang. Nah, kemudian si gambar nomor 2 ini itu adalah dua garis yang apa? Yang sejajar, ya betul, yang sejajar. Ini yang sejajar, yang berpotongan udah. Nah, ini yang sejajar. Jadi yang namanya sejajar itu ketika si garis ini diperpanjang ke atas ke bawah. Nah, si garis yang satu, yang ini misalkan garis apa ya? Garis G atau garis A, garis apa ya? Garis G misalnya gini nih. Garis M lah, ini garis M. Nah, ini garis M, ini garis N. Oke, ini garis N. Ketika diperpanjang garis M dan garis N, dia itu pasti tidak akan memotong satu sama lain. Nah, maka ini dikatakan sejajar. Nah, kemudian yang tiga ini, nah di sini tuh ada apa? Ada dua garis yang saling berimpit. Nah, ini tuh berimpit. Nah, itu yang paling pendek ini misalkan garis A, ini garis apa? Garis B atau garis apalah gitu ya. Ini tuh berhimpit. Jadi ada dua garis di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang 4 ini adalah bersilangan. Nah, kalau bedanya bersilangan sama berpotongan, oke, ini checklist dulu. Kalau bersilangan sama berpotongan bedanya tuh kalau berpotongan dia itu dalam suatu bidang dan juga memotong di satu titik. Nah, sedangkan kalau bersilangan dia itu tidak memotong tapi dia bersilangan. Berarti di bidang yang berbeda. Dia itu saling bersilangan di bidang yang berbeda dan dia itu tidak berpotongan seperti itu ya. Jadi tidak mempunyai titik potong karena dia itu hanya bersilangan. Paham ya? Oke, bersilangan. Oke, lanjut. Ikan cucut. Yuk, garis terhadap bidang. Ada apa aja, Kak? Oke, yang pertama itu ada terletak pada. Yang kedua apalagi? Yoi, sejajar. Nah, pada, sejajar, ada lagi dan menembus. Seperti apa gambarnya? Nih, seperti ini. Coba kita tengok yang sini. Nah, ini tuh adalah suatu garis terletak pada bidang ya, terletak pada bidang. Yang ini terletak pada bidang. Oke. Jadi garis ini tuh terletak pada bidang. Si garis apa? Ini garis G tapi titik A, titik B ini adalah terletak pada garis G. Nah, si garis G ini terletak pada bidang alfa. Paham ya? Oke ya. Oke, next. Nah, kemudian kalau si gambar yang kedua ini, si bidang alfa dengan si garis G, dia itu tidak terletak pada, melainkan sejajar, dia itu sejajar. Jadi ketika garisnya diperpanjang, nah ini diperpanjang, kemudian si bidangnya diperluas, nah dia itu pasti tidak akan memotong satu sama lain, melainkan dia harus sejajar. Bukan harus, memang sejajar seperti itu ya. Ini sejajar, oke. Paham ya? Oke, kemudian nah ini bidang alfa. Kemudian dikatakan menembus. Nah, jadi si suatu garis itu menembus pada bidang itu. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini tuh ada perpotongannya. Nah, perpotongannya di sini. Nah, jadi perpotongannya misalkan titik A aja karena nggak ada ya. Nah, titik A. Jadi si garis M ini menembus bidang V. Nah, menembus bidang V ini namanya adalah apa? Menembus seperti itu. Oke ya, next. Iya, ikan cucut ya, lanjut. Kemudian ada kedudukan bidang terhadap apa? Terhadap bidang. Nah, kemudian ada apa aja? Yang pertama itu berimpit. Kemudian ada lagi sejajar. Ada lagi, Kak? Ya, yaitu berpotongan. Jadi ada 3 ya, berimpit, sejajar, berpotongan. Yuk kita tengok gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang pertama yang ini, nah dia itu ada bidang alfa beta. Nah, dia itu mengakibatkan si dua bidang alfa dan beta ini saling berimpit. Nah, sama kayak garis berimpit gitu ya. Kedudukan garis terhadap garis saling berimpit. Nah, ini bidang juga ada yang saling berimpit. Nah, ini ada 2 bidang di sini ya. Kemudian sejajar. Nah, 2 bidang sejajar berarti di sini ada bidang alfa, ada bidang beta. Pokoknya kalau sejajar itu ketika bidangnya diperluas nih, atau garisnya diperpanjang, nah maka dia itu tidak akan memotong satu sama lain. Nah, sama halnya dengan bidang alfa dan bidang beta di sini. Dia itu sejajar. Nah, dia itu sejajar, tidak akan memotong satu sama lain seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya bidang berpotongan, saling berpotongan. Nah, saling berpotongan yang ini pasti pasti memiliki titik potong. Nah, kalau perpotongan antara 2 bidang berarti dia bukan titik, melainkan suatu garis. Nah, ini adalah garis. Gitu ya. Jadi kalau perpotongan antara garis dan garis berarti menghasilkan suatu titik. Tapi kalau perpotongan antara bidang dengan bidang menghasilkan suatu garis. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah garisnya.
perpotongan antara garis alfa bidang alfa dan juga bidang beta. Ini bidang beta, ini bidang alfa. Nah, jadi itu ya merupakan suatu kedudukan titik, garis dan bidang. Nah, untuk di video pembelajaran kali ini tugasnya hanya mencatat, mengingat kembali ya memang sebelumnya kedudukan garis, titik dan bidang itu sudah pernah kalian pelajari di SMP gitu ya. Nah, seperti itu dan insya Allah di video pembelajaran kali ini tidak ada latihan soal ya. Silakan tugasnya kalian catat aja materinya untuk mengingat kembali. Nah, insya Allah di video berikutnya itu tentang menghitung jarak ya. Nah, insya Allah di sana kita akan akan berkreasi dan berpikir kreatif dan memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dimensi 3 geometri tentang penghitungan jarak gitu ya, jarak titik antar titik, jarak titik ke bidang, jarak titik ke garis. Nanti kita pelajari di video berikutnya. Seperti itu. Nah, Ocre, paham? Bagus. Nah, yang belum paham silakan dicek lagi, ditengok kembali videonya dari awal sampai akhir. Kalau belum paham juga diulangi lagi dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Kakak Bima Gusti Ramadan pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.